Sebelum jeda tadi ada satu isu yang dilontarkan oleh Mas Umam yang mungkin juga diberikan tanggapannya oleh masing-masing juru bicara calon presiden. Menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan politik dalam negeri. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa diselesaikan. Silakan Pak Sukamta. Iya, terima kasih. Saya kira itu masukan yang bagus dari Mas Umam tadi. Jadi memang Pak Anies tidak punya background tentara, tetapi di sekitar Pak Anies ini ada lebih dari 100 jenderal purnawirawan dari semua angkatan, dan juga banyak dari tim beliau dari Komisi 1, termasuk saya juga dari Komisi 1. Nah, selama ini memberikan masukan yang komprehensif kepada Pak Anies, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi modal yang bagus untuk Pak Anies merumuskan dan menjelaskan kepada publik. Nah, tentu Pak Anies akan berorientasi menjelaskan visi dan misi beliau sendiri, dan tidak terlalu dengan calon-calon yang lain ya. Jadi beliau akan fokus pada apa yang mesti dicapai oleh pemerintahannya kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat. Bahwa ada PR besar, sinkronisasi kebijakan dalam negeri dan luar negeri itu memang betul sekali. Selama ini Kementerian Luar Negeri itu seperti lokomotif tapi tanpa gerbong. Jadi selama 8 tahun terakhir ini Kementerian Luar Negeri selalu dibebani untuk diplomasi ekonomi. Tapi ketika Kementerian Luar Negeri mendapatkan mitra bisnis dari luar negeri, itu ternyata dari dalam negerinya memang nggak nyambung. Nah, sehingga dari Kementerian Luar Negeri juga harus mencarikan turun ke dalam negeri Indonesia sampai ke daerah-daerah untuk mencarikan mitra bisnis, partner bisnis yang cocok gitu. Nah, Pak Anies itu sudah menjelaskan dari awal dan sampai akhir kepada kami, dan rasa-rasanya insya Allah besok akan memberikan paparan yang cukup komprehensif bagaimana diplomasi ke depan itu akan membawa Indonesia itu punya peran yang lebih signifikan di panggung dunia, tapi sekaligus dalam konteks geopolitik juga Indonesia ekonominya itu harus maju bersama dengan Indonesia itu mendunia, brand Indonesia mendunia, ekonominya sejahtera bersama gitu. Saya kira itu PR yang tadi disampaikan oleh Pak Umam itu memang betul, tetapi kita akan menyiapkan sebaik-baiknya. Baik, soal isu yang dilontarkan Mas Umam ini juga saya ingin sekali dengar tanggapannya dari Bang Ciko. Silakan Bang Ciko. Ya, terkait dengan penyelarasan kebijakan dalam negeri atau politik di dalam negeri dengan politik di luar negeri atau geopolitik, ya kami sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Umam, dan itu juga menjadi titik berat dari pemikiran-pemikiran di dalam visi misi kami maupun gagasan-gagasan yang walaupun tidak tertuang di dalam visi misi juga sering kita bicarakan, kita diskusikan di internal tim pemenangan nasional maupun dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Kalian memberikan contoh ya. Ketika kita bicara geopolitik misalnya, ini terkait bukan hanya soal pertahanan dalam bidang keamanan dan lain-lain, tapi juga kita bicara soal ketahanan pangan misalnya. Jadi bila kita juga tidak bisa mengantisipasi situasi geopolitik yang terjadi gitu. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Jokowi justru ketika dia bicara soal kelangkaan pupuk. Beliau mengaitkannya dengan situasi antara perang Rusia dan Ukraina karena mereka sebagai pemasok bahan pokok. Itu hanya salah satu contoh. Nah, ketika kita bicara kebijakan kita untuk tidak mengekspor nikel misalnya, ini kan juga hilirisasi ya kan, walaupun ini diprotes oleh negara-negara Barat dan juga kita juga sedang bersidang di WTO terkait itu. Nah, ini kan juga bagian dari perjuangan kita untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di dalam negeri. Nah, ini semua terkait. Semua apapun yang kita bicara soal pertahanan keamanan atau seakan-akan bicara soal hubungan internasional, kita bicara soal situasi geopolitik dan lain-lain yang seakan-akan jauh dari kita, padahal justru semuanya ini berdampak langsung
kehidupan rakyat, baik itu dalam ekonomi maupun kehidupan sosial di masyarakat Indonesia. Nah ini juga menjadi titik berat, dan semoga saja, ini yang saya sayangkan memang debat capres dan cawapres ini kan formatnya, saya yakin teman-teman juga paslon-paslon lain juga menyayangkan itu. Jadi kita nggak bisa terlalu mengelaborasi apa yang menjadi di dalam buah pikiran daripada capres-capres kami. Baik, untuk Bang Daniel juga, Bang Daniel. Nah ini agak berbeda karena Bang Daniel seperti yang disampaikan juga oleh Mas Umam tadi, masalah penentuan prioritas, anggaran, kemudian juga pembelian alutsista, ini kemudian bisa diserang oleh dua rival lainnya atau dua kubu lainnya 01 dan 03 untuk bisa nanti pada saat bertemu dengan Pak Prabowo di acara debat hari Minggu, Bang Daniel. Iya, pertama itu hal yang biasa ya Mbak, karena dalam hal ini Pak Prabowo tentu orang yang sudah bekerja dan sedang bekerja. Nah, kalau kemudian orang yang sudah bekerja dan sedang bekerja dikoreksi, itu hal yang mahfum dan sunatullahnya ya sudah begitu. Yang jelas yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo adalah apa yang sudah beliau kerjakan selama ini itu adalah yang benar, dan itu yang ingin beliau teruskan dan beliau terus perbaiki agar lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan tadi istilah sinkronisasi kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Prinsip dasarnya dalam konteks hubungan internasional atau geopolitik, geostrategis maupun pertahanan, itu prinsip dasarnya semuanya dibangun atas nama national interest, atas nama kepentingan nasional. Semua diplomasi pertahanan, diplomasi luar negeri, diplomasi ekonomi dan sebagainya, itu bingkai besarnya adalah kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri. Misalnya terkait dengan mengapa kita harus beli alutsista dari satu negara. Semuanya dibingkai dalam rangka kepentingan dalam negeri. Misalnya apakah kemudian ketika kita beli Rafale itu punya efektivitasnya untuk pertahanan kita, apakah punya dampak ekonominya juga, apakah punya dampak diplomasi, itu semuanya diperhitungkan, semuanya menjadi konsideran dalam kebijakan pertahanan maupun kebijakan luar negeri. Termasuk misalnya Pak Prabowo, kenapa kita harus misalnya kerjasama dengan satu negara A, B, C, D, semuanya dilakukan terkait dengan kebutuhan dan kepentingan nasional kita. Jadi tidak ada tindakan atau aksi diplomasi luar negeri itu tidak berdasarkan kepentingan dalam negeri. Jadi termasuk misalnya nanti mendorong kinerja para duta besar kita. Mereka ya bukan sekedar menjadi perwakilan ANSI, tapi mereka punya fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi politik, mereka punya fungsi-fungsi pertahanan dan sebagainya. Termasuk Pak Prabowo memberikan perhatian khusus terkait dengan soft power kita, yaitu terkait dengan pertahanan kebudayaan kita. Pak Prabowo punya komitmen bagaimana mendorong kalau kita menduplikasi seperti Korean Wave, maka harus ada Indonesian Wave. Bagaimana kemudian kita memperkenalkan kekuatan kultur kita sebagai sebuah kekuatan yang bisa hadir dan dominasi dalam hubungan luar negeri kita, baik secara geopolitik maupun geostrategis. Baik, Bang Daniel. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana jawaban, tanggapan dari masing-masing juru bicara 3 calon presiden. Nanti juga Mas Umam ada catatan tersendiri di segmen terakhir mengenai perbincangan ini. Kami akan segera kembali setelah jeda.